Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini adalah menjadi kuat dan besar. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Yesaya 60 ayat 21 dan 22. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bahwa menjadi kuat dan besar adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Tuhan mau kita menjadi kuat dan besar, karena jika kita besar tetapi tidak kuat, ini akan berbahaya. Tetapi jika kita kuat dan kita tidak menjadi besar, ini juga tidak akan memberi pengaruh apapun terhadap orang lain. Karena itu Tuhan mau kita menjadi kuat tetapi juga menjadi besar. Karena jika kita kuat dan besar, maka kita tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Janji Tuhan bicara tentang kuat dan besar. Tetapi apa yang kita bicarakan tentang hal ini? Di dalam ayat 22 dalam bacaan kita hari ini dikatakan menjadi kuat dan besar adalah rancangan Allah bagi tiap-tiap orang yang dipilihnya. Jadi saudaraku, menjadi kuat dan besar bukanlah sekedar ambisi pribadi. Itu adalah rancangan dan kehendak Tuhan. Jika Allah memilih seseorang, pasti Dia merancangkannya untuk menjadi besar dan kuat. Contohnya adalah Abraham, Yusuf, dan Daud. Tetapi sebelum Allah berbuat sesuatu, Allah mau menarik kita keluar terlebih dahulu dari zona nyaman kita. Janji Tuhan bicara tentang kuat dan besar. Tetapi apa yang Alkitab bicarakan tentang hal ini, saudaraku? Di dalam ayat yang ke-22, di situ jelas dikatakan bahwa menjadi kuat dan besar adalah rancangan Allah bagi tiap-tiap orang yang dipilihnya. Jadi saudaraku, menjadi kuat dan besar itu bukan sekedar ambisi pribadi. Itu adalah rancangan dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Jika Allah memilih seseorang, pasti Dia merancangkannya untuk menjadi besar dan kuat. Contohnya adalah Abraham, Yusuf, dan Daud. Tetapi sebelum Allah berbuat sesuatu, tentu Allah mau menarik kita keluar terlebih dahulu dari zona kenyamanan dalam hidup kita. Untuk selanjutnya kita diproses dan dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan yang kedua, bicara tentang menjadi besar dan kuat, maka menjadi kuat dan besar harus melalui proses. Menjadi kuat dan besar memang harus dengan doa, tetapi tidak cukup hanya dengan doa. Proses dalam hidup kita, masalah demi masalah yang harus kita lewati, air mata yang tertumpah, bahkan sakit hati yang harus kita jalani, dan dengan lutut yang gemetar kita terus melangkah. Itulah yang menjadikan kita besar dan kuat. Dalam 2 Samuel 3 ayat 1 kita dapat melihat bagaimana proses yang sama membuat Saul semakin lama semakin lemah. Tetapi bagi Daud, proses yang dijalaninya membuat dia semakin lama semakin kuat karena sikapnya yang positif terhadap proses yang dia hadapi. Nah, ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan, proses yang kita jalani seharusnya membuat kita juga semakin hari semakin kuat, bukan membuat kita semakin lemah. Dan yang ketiga, di dalam 1 Tawarik 11 ayat 9 di situ dijelaskan bahwa menjadi kuat dan besar tidak dapat kita pisahkan dari penyertaan dan tuntunan Allah. Menjadi kuat dan besar itu bukanlah takdir atau nasib,
tetapi menjadi kuat dan besar tidak bisa kita pisahkan dari penyertaan dan tuntunan Allah dalam hidup kita. Jika Allah yang menyertai kita, otomatis kita menjadi kuat dan besar. Contohnya adalah Simson. Dia menjadi besar dan kuat bukan karena kehebatannya, tetapi karena Allah yang menyertainya. Dan ketika Allah tidak menyertainya lagi, Simson menjadi lemah dan hilang semua kekuatannya. Jadi tantangan dan masalah seberat apapun boleh menghadang langkah kita. Tetapi selama kita tinggal dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan, maka kita akan tetap menjadi kuat dan besar. Dan yang keempat, menjadi kuat dan besar dapat kita alami jika kita mengerti otoritas yang ada pada diri kita, sehingga kita dapat menghadapi peperangan rohani dengan benar. Setan itu memang ada, karena Alkitab berkata demikian. Tetapi meskipun setan ada, setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Nah, bagi kita orang percaya yang hidup dekat dengan Tuhan, diberi kuasa untuk mengusir setan, dan setan pasti lari. Setan tidak suka melihat hidup kita bahagia. Setan tidak suka melihat bisnis, usaha kita maju. Setan tidak suka melihat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena itu setan mencoba menyerang kita. Tetapi kita harus menghancurkannya, segala roh setan dan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan iman yang teguh dan keyakinan yang kuat bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menjadi besar dan kuat, tetapi kita harus ingat bahwa iblis ingin mencoba menahan kita supaya kita tetap tinggal dalam kenyamanan dosa dan masa lalu kita. Karena itu lawanlah iblis, maka dia akan lari dan kita akan meraih kemenangan yang telah tersedia bagi kita orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengajar kami untuk kami menyadari bahwa betapa rancangan-Mu ajaib dalam hidup kami. Engkau merancangkan hal yang besar supaya kami dengan kebesaran yang Tuhan berikan, kami menjadi kuat di dalam iman, sehingga hidup kami menjadi berkat, hidup kami berdampak bagi banyak orang, dan Tuhan pakai kami lebih lagi untuk menjadi terang dan garam di akhir zaman ini. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu sepanjang hari ini, agar kami menyadari panggilan-Mu, kami menyadari bahwa Tuhan menyertai kami, sehingga kami percaya hal-hal besar Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.